Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 4. Ada apa gerangan Abi menghubungiku? Apa jangan-jangan beliau memintaku rujuk dengan Mas Adam? Kalau benar begitu, aku pasti akan menolaknya. Siapa juga wanita yang ingin hidup dengan lelaki egois seperti Mas Adam? Rasa penasaran mendorongku untuk menghubungi ayah mantan suamiku. Mungkin ada sesuatu yang penting yang hendak ia sampaikan. Assalamualaikum, ucapnya dari seberang sana. Waalaikumsalam. Abi, ada perlu apa dengan Aisyah? Maaf, tadi tidak angkat karena sedang repot. Tidak apa-apa Aisyah, Abi mengerti. Sesaat kemudian hening. Halo Abi, iya Aisyah. Ada perlu apa Abi menghubungi saya? Umi terkena serangan jantung. Innalillahi. Bagaimana keadaan Umi saat ini, Bi? Alhamdulillah, ini sudah dibawa pulang dan Umi ingin bertemu kamu dan cucu kami. Apa kamu bisa, Aish? Dek, dari mana Abi dan Umi tahu jika mereka telah memiliki cucu? Apa Mas Adam yang memberitahunya? Apa kamu bisa, Aisyah? Tanyanya lagi. Bisa, Bi. Besok Aisyah ajak anak-anak ke sana. Tak mungkin aku menjauhkan mereka dari cucu-cucunya. Biar bagaimanapun, mereka sangat menyayangiku. Mas Adamlah perusak semuanya. Kendaraan roda 4 milik Daniel telah berhenti tepat di halaman rumah. Sengaja aku meminta Daniel mengantar ke kediaman orang tua mantan suamiku. Bukan tanpa alasan, aku hanya memikirkan kemungkinan jika Mas Adam di sana dan membawa salah satu buah hatiku. Sudah siap sayang? Tanya Daniel yang masih di ambang pintu. Sudah Dan, berangkat sekarang? Kuanggukkan kepala. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Jantung berdetak lebih kencang. Kamu kenapa Ais? Tanya Daniel yang menatapku dari balik spion. Mungkin karena wajah tegangku terlihat jelas oleh Daniel. Tidak apa-apa Dan, hanya sedikit takut saja. Kupaksa bibir ini tersenyum walau terasa kaku. Aku akan selalu bersamamu. Adam dan keluarganya tidak akan bisa mengambil si kembar dari kita. Apa Daniel dapat membaca pikiranku? Hingga ucapannya mampu membuat diriku bernafas lega. Terima kasih dan maaf selalu saja merepotkan kamu. Daniel terkekeh. Apa yang lucu hingga membuatnya tertawa seperti itu? Apa yang lucu sih? Mau dicium kamu, godanya. Segera aku tutup mulut dan menatap keluar jendela, menutupi wajah yang mulai memerah. Aku bercanda sayang, kamu lebih menggemaskan saat merajuk seperti ini. Kalau saja halal, sudah kumakan kamu Ais, ucapnya terkekeh. Lagi wajahku memerah. Sesampai di rumah Abi, mobil Mas Adam sudah terlebih dahulu terparkir di halamannya. Perasaan buruk menelusupi di hati begitu saja. Semoga apa yang aku takutkan tak akan pernah terjadi. Assalamualaikum, ucapku dan Daniel serempak. Abi berjalan mendekat, membukakan pintu dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Tatapan rindu terlihat jelas saat melihat kedua cucunya. Abi melangkah masuk ke dalam rumah, mungkin memanggil Umi. Muhlis masih terlelap di gendongan Daniel, begitupun Muhlas. Tak berselang lama, seorang asisten rumah tangga datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat dan cemilan. Aisyah, suara seorang wanita yang telah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Kutoleh ke samping. Abi mendorong kursi roda Umi, diikuti Mas Adam dan Jessica di belakangnya. Hingga tak sengaja netraku dan Mas Adam saling bertemu. Segera ku buang pandangan, karena setiap kali melihatnya hanya sakit yang kurasa. Ini cucu Umi, netranya mulai berembun, hingga tak terasa jatuh membasahi pipi. Ku hapus menggunakan tangan kananku. Ini Muhlas Umi dan itu Muhlis. Kutunjuk Daniel yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Umi segera menggendong cucunya dan menghadiahkan ciuman di wajah putraku. Daniel berjalan perlahan mendekatkan Muhlis kepada nenek dan kakeknya. Entah mengapa sorot mata kedua orang tua Mas Adam seperti tak suka kepada Daniel. Atau mungkin ini hanya perasaanku saja. Umi sudah sehat? Tanya aku mencairkan suasana yang terasa begitu kaku. Alhamdulillah seperti yang kamu lihat Aisyah, Umi sudah jauh lebih baik, terang Mas Adam.
Aku tidak tanya kamu, Mas. Apa kabar, Daniel? Tanya Mas Adam basa-basi. Sungguh melihat wajah ayah kandung si kembar membuatku muak. Baik, Dam, seperti yang kamu lihat saat ini, jawab Daniel. Boleh aku menggendong putraku, Dan? Mas Adam mendekat ke arah Daniel. Daniel melirikku, sorot matanya seperti bertanya padaku, boleh atau tidak. Ku jawab dengan anggukan. Ini yang sangat aku takutkan ketika Mas Adam memanfaatkan keadaan ini untuk menggendong Muhlis. Aku tahu dia ayah kandungnya, tapi sebagian hatiku tak rela melihatnya menggendong Muhlis. Muhlis menangis saat berada dalam gendongan ayah kandungnya. Meski Mas Adam berusaha menenangkan, namun Muhlis semakin kencang menangis. Daniel mengambil Muhlis dari gendongan Mas Adam, menimangnya perlahan hingga tangisnya berhenti. Kemudian memberikan dot yang berisi ASI ke mulut mungil Muhlis. Putra kecilku itu meminumnya hingga habis dan terlelap kembali dalam gendongan Daniel. Darah Mas Adam memang mengalir ke dalam tubuh buah hatiku, namun tak ada ikatan batin yang kuat di antara Muhlis dan ayahnya. Justru ikatan batin Muhlis dan Daniel justru terlihat begitu kuat. Apa mungkin ini pengaruh rasa sakit hati dan benciku saat mengandung mereka? Ini semua juga karena kesalahan Mas Adam. Kalau saja dia mau mengakui kedua anaknya, pasti semuanya tak akan seperti ini. Sebenarnya kami menyuruhmu datang kemari karena ada yang ingin kami bicarakan pada kamu dan Adam, ucap Abi perlahan. Mendadak perasaanku menjadi tidak enak. Lekasku ambil Muhlas dari gendongan Umi dan pura-pura memberikannya dot. Untung saja Muhlas dengan lahap meminumnya, sehingga Umi tak mencurigainya. Maksud Umi dan Abi apa ya? Aisyah tidak mengerti. Sebelumnya Abi dan Umi meminta maaf atas perlakuan Adam terhadap kamu. Abi hanya mau dapat melupakan dan memaafkan Adam. Maaf, semudah itu ke Abi. Andai aku yang anak kandung kalian, apakah Abi masih bisa berkata demikian? Ku tahan emosiku. Aku masih penasaran mau dibawa kemana arah pembicaraan ini. Aisyah sudah memaafkan, tapi untuk melupakan, Aisyah belum sanggup, Bi. Maaf, ucapku tegas. Abi dan Umi ingin kalian bisa rujuk demi membesarkan kedua buah hati kalian. Abi tidak ingin kedua anak yang tidak berdosa menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Aku syok mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Abi. Ternyata pikiranku benar. Pasti Mas Adam memanfaatkan Umi dan Abi. Dasar laki-laki licik. Apa jawaban kamu, Aisyah? Tanya Abi. Aisyah masih diam membisu, netranya menatap setiap pasang mata yang ada di sekelilingnya. Bayangan kebaikan dan kasih sayang Umi menari-nari di pelupuk matanya. Bagaimana mungkin Aisyah tega mengecewakan wanita yang sudah dianggap ibunya? Segera bayangan itu berganti saat Adam memaki dan melemparkan uang di hadapannya. Semua kenangan silih berganti memenuhi angan Aisyah. Kini hatinya bingung harus memilih apa. Hati kecilnya tak tega mengecewakan Umi, tapi sebagian hati dan logikanya menolak permintaan Abi. Kini ia dilanda dilema. Bagaimana keputusanmu, Aisyah? Tanya Umi lembut. Wanita yang telah melahirkan Adam itu menatap Aisyah penuh harap. Maaf Umi, Aisyah tidak bisa menerima permintaan Abi dan Umi. Bukan maksud mengecewakan kalian semua. Aisyah tak ingin jatuh ke lubang yang sama, ucap Aisyah lirih. Aku sudah minta maaf Aisyah, apa kamu tega membiarkan si kembar tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah? Ucap Adam mencoba mempengaruhi Aisyah. Aisyah bukan merasa senang tapi justru muak dengan perkataan mantan suaminya itu. Bagi dia, seorang lelaki yang egois tak pantas dijadikan panutan. Maaf Abi dan Umi, Aisyah akan segera menikah dengan saya. Saya pastikan Muhlas dan Muhlis tidak pernah kekurangan kasih sayang seorang ayah. Karena saya sangat menyayangi mereka, ucap Daniel lantang. Lelaki berkulit putih itu tak ingin kehilangan Aisyah. Baginya cukup melihat wanita yang begitu dia cintai menderita dan tersiksa karena ulah sahabatnya Adam. Semua yang mendengar terkejut kecuali Aisyah. Mereka pikir Daniel sedang membual. Mana mungkin seorang yang beda keyakinan dengan Aisyah akan menjadi suaminya. Karena mereka tahu Aisyah tak akan menerima pinangan dari seorang lelaki yang berbeda keyakinan. Mereka belum tahu jika sebenarnya Daniel telah menjadi seorang muslim. Apa kamu gila, Dan? Kalian tak akan bisa menikah. Kamu lupa seorang Nasrani tak bisa menikahi wanita muslim, ucap Adam sambil menatap sinis ke arah sahabatnya. Saya sudah menjadi seorang muslim beberapa bulan yang lalu, Umi.
Dan saya bisa menikahi Aisyah, karena sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kami, terang Daniel, dengan suara lembut tapi mampu membungkam mulut Adam, lelaki egois yang membuang Aisyah dan kedua buah hati mereka. Di sudut ruang tamu Jessica bernafas lega. Setidaknya Aisyah tidak akan menjadi madunya, karena sebenarnya dia tak sanggup harus berbagi cinta dan raga suaminya untuk wanita lain. Baginya cukup sekali saja hidup seatap dengan wanita lain, walau dirinya divonis tak dapat memiliki keturunan, namun hati kecilnya menolak jika Adam menikah lagi. Kini raut kecewa terlihat jelas di wajah kedua orang tua Adam. Menantu yang sangat disayanginya tak mampu kembali rujuk dengan Adam. Kalau begitu, berikan salah satu anak kita padaku. Aku ayah kandung mereka, jadi aku berhak atas mereka, ucap Adam lantang. Bulir bening mengalir dari sudut netra Aisyah. Hal yang sangat dikhawatirkannya terjadi hari ini. Adam meminta salah satu di antara mereka. Aisyah sungguh tak sanggup jika harus berpisah dengan salah satu di antara mereka, karena merekalah semangat hidup Aisyah. Berikan anakku dan... Adam mendekati Daniel mencoba mengambil paksa Muhlis yang sedang digendongan Daniel. Adam tak tahu lagi cara mendapatkan anak-anaknya. Meminta Abi untuk berbicara pada Aisyah sudah dia lakukan, tapi mantan istrinya itu menolak mentah-mentah tawaran Abi. Dia tak mau kehilangan si kembar. Bukankah merawat satu di antara mereka cukup adil bagi mereka? Daniel mempererat gendongannya. Dia tak mungkin menyerahkan Muhlis pada lelaki egois bergelar ayah. Hingga bayi itu menangis karena tidurnya telah terganggu dengan perebutan Adam. Segera Daniel berdiri menimang-nimang bayi mungil yang menangis karena ulah Adam. Plak, plak. Dua tamparan mendarat di pipi Adam, meninggalkan rona merah dan rasa nyeri di pipinya. Aisyah menatap nyalang ke arah mantan suaminya. Rasa sakit di pipi mantan suaminya tak sebanding dengan luka yang sudah Adam torehkan di hatinya. Aisyah, kamu berani sama aku, teriak Adam, tak terima dengan perlakuan mantan istrinya. Mata melotot seperti hendak menerkam Aisyah hidup-hidup. Dasar lelaki egois, tak cukup kamu menyakitiku selama ini. Kamu bawa wanita lain saat aku masih sah menjadi istrimu. Menanti kamu berlaku adil, tapi nyatanya itu hanya omong kosong kamu. Aku dulu sudah meminta kamu bertanggung jawab atas kedua putraku, tapi dengan angkuh kamu melempar uang ke arahku, mengusirku yang tengah hamil. Apa kamu lupa itu? Teriak Aisyah sambil menunjuk Adam. Sudah habis kesabarannya dengan kelakuan Adam yang tak henti-henti menoreh luka di hati. Hingga sejenak dia lupa jika Umi baru saja terkena serangan jantung. Adam, dia membisu. Ucapan Aisyah membuatnya terpojok. Bahkan dia tidak mampu menjawab ucapan wanita yang berulang kali disakiti olehnya. Mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Abi dan Umi yang menyaksikan hanya mampu diam dan beristighfar. Tak pernah menyangka jika Adam tega memperlakukan Aisyah seperti itu. Menantu yang sudah dianggap anak sendiri justru dihina dan disakiti oleh putra kesayangannya. Malu karena mereka meminta Aisyah datang kemari. Kini mereka tahu Aisyah tak pantas untuk putranya. Sesekali wanita yang telah berusia setengah abad itu mengelus dada yang terasa sakit. Tak ada yang memperhatikannya. Mereka tengah menyimak perdebatan Aisyah dan Adam. Aisyah berjalan mendekati Abi dan Umi, meminta maaf dan berpamitan. Lebih baik pergi daripada terus berdebat dengan lelaki yang tak memiliki perasaan itu. Maafkan Aisyah, Umi, tidak bisa melakukan permintaan Umi. Aisyah tidak akan menghalangi kalian jika ingin bertemu Muhlas dan Muhlis. Tapi untuk bersama lagi dengan Mas Adam, Aisyah tak sanggup. Saya permisi, Umi, ucap Aisyah sambil mencium tangan Umi. Umi yang harusnya meminta maaf karena meminta kamu kembali kepada Adam. Umi tidak tahu jika Adam begitu tega dengan kalian. Pergilah nak, carilah kebahagiaanmu. Umi juga bahagia bila melihat kamu bahagia, ucap Umi berlinang air mata. Wanita berbeda generasi itu menangis, mengeluarkan beban yang ada di hati masing-masing. Assalamualaikum, ucap Aisyah. Waalaikumsalam, jawab Umi dan Abi serempak. Berjalan meninggalkan rumah mantan mertuanya dengan perasaan yang tidak menentu. Sesekali menengok Umi yang menatapnya dengan linangan air mata. Ayo masuk sayang, ucap Daniel lembut. Aisyah mengangguk dan perlahan menjatuhkan bobotnya di kursi belakang. Jangan menangis sayang, nanti cantiknya hilang loh, hibur lelaki berkulit putih itu. Aisyah sedikit tersenyum dan menghapus air matanya.
Aku berjanji tak akan membiarkan Adam atau orang lain mengambil muhlas dan muhlis dari tangan kita, Aish. Lagi-lagi Aisyah mengangguk. Perlahan kendaraan roda 4 milik Daniel berjalan meninggalkan kediaman orang tua Adam. Sepeninggal Aisyah, Umi tak henti-hentinya menangis. Tak menyangka putra yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang tega memperlakukan Aisyah dan cucunya seperti itu. Maafkan Adam, Mi, ucap Adam mengibah. Biarpun Adam egois, tapi dia tak sanggup melihat wanita yang telah melahirkannya menangis seperti itu. Umi hanya diam sambil memegangi dada yang kian terasa sakit. Menatap wajah putranya pun tak mau, wanita berusia setengah abad itu. Membayangkan bagaimana sakitnya hati Aisyah diperlakukan seperti itu oleh Adam. Dia juga wanita, juga bisa merasakan apa yang Aisyah tengah rasakan. Jangan minta maaf pada Umi, Dam. Minta maaflah kepada Aisyah, kamu telah menyakiti hatinya. Umi tak pernah mengajarkan kamu sebagai laki-laki pengecut. Jadilah lelaki yang bertanggung jawab. Kamu wajib membiayai kedua anakmu itu. Kelak anak-anakmu yang akan menjagamu, bukan lagi Umi. Umi sudah tak sanggup merawat dan melindungimu lagi. Adam terdiam. Perkataan Umi sungguh menyentil hatinya. Hati kecilnya memang mengakui semua kesalahannya, namun egonya begitu besar dan menutupi kebenaran yang ada. Perlahan Umi menggerakkan kursi roda ke dalam kamar. Abi hanya melihatnya, karena Umi tak ingin diganggu siapapun, termasuk suaminya sendiri. Samar-samar terdengar azan asar berkumandang. Dengan hati-hati Abi membuka pintu, takut jika Umi sedang tidur, dan suara pintu membangunkan belahan jiwanya. Lelaki berkarisma itu membulat sempurna kalau melihat ranjang mereka kosong. Umi, panggil Abi. Hening tak ada jawaban dari kekasih hatinya. Hatinya semakin tak menentu. Tak biasanya Umi diam saat dipanggil. Apa mungkin Umi di kamar mandi? Batin Abi. Perlahan menuju kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi yang tidak terkunci. Matanya membulat sempurna melihat keadaan Umi. Syok karena melihat Umi tergeletak dengan darah mengalir dari kepalanya. Kaki lelaki setengah abad itu kian gemetaran. Adam, teriaknya, namun sang anak belum juga datang. Adam, tolong Umi, teriaknya lagi. Kira-kira apa yang terjadi dengan Umi? Berlari menuju kamar Umi, perasaan tak enak kembali menyusup di hati. Pintu kamar sudah terbuka dengan cepat. Adam melangkahkan kaki masuk ke dalam. Umi, teriakku. Kala melihat Umi sudah pingsan dengan darah mengalir dari kepalanya. Seketika tubuhku lemas. Bulir bening mengalir dari sudut netra tanpa bisa kucegah. Tapi segera kusingkirkan rasa itu. Bukan saatnya aku menangis. Umi harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi pada Umi? Kenapa tidak aku saja, batinku? Kubopong Umi, berjalan cepat menuju mobil. Jessica, Jess, teriakku sambil menidurkan Umi dalam pangkuan Abi di dalam mobil. Jessica tak menjawab. Lagi-lagi di saat darurat seperti ini dia justru hilang di telan bumi. Apa karena kedua orang tuaku tak begitu menyukainya? Jadi dia berbuat seperti itu. Ya Allah, di saat seperti ini aku justru memikirkan Aisyah. Dia wanita yang selalu ada saat aku butuhkan. Dia menyayangi Umi layaknya menyayangi ibu kandungnya sendiri. Ayo Dam, teriak Abi. Kutinggalkan Jessica. Sekarang keselamatan Umi jauh lebih penting daripada harus menunggu Jessica. Dengan kecepatan tinggi kulajukan mobil menuju rumah sakit terdekat. Ya Allah, selamatkan Umi. Segera 2 orang suster membawa masuk Umi ke dalam IGD. Silahkan tunggu di luar, Pak. Kembali ucapan Umi terngiang di telingaku. Apakah itu pesan terakhir Umi? Ah, tidak. Umi pasti sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama kami. Ya Allah, jangan ambil Umi. Aku belum sempat membahagiakannya. Aku hanya sering membuat hatinya terluka. Mematahkan harapannya saat mengetahui Aisyah memilih mundur dari pernikahan kami yang baru seumur jagung. Kini bulir bening mengalir dari sudut netra. Pikiran melayang entah kemana, memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Seorang dokter parubaya keluar dengan wajah tegang. Degup jantung kian berdetak cepat. Bagaimana keadaan Umi, Dok? Tanyaku. Dokter menghembuskan nafas kasar. Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun Allah berkehendak lain.
Beliau sudah meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Bulir bening hangat mengalir membasahi pipi. Luruh tubuh di lantai rumah sakit sambil terisak, menangisi kepergian wanita yang sangat kucintai. Sabar Dam, ikhlaskan Umi. Ini semua sudah takdir Umi, ucap Abi pelan. Abi memang menangisi kepergian Umi, namun beliau masih tegar, meski kehilangan separuh jiwanya. Jauh berbeda dengan diriku yang terisak. Tolong urus administrasinya Dam, agar Umi segera disemayamkan, ucap Abi dengan mata berkaca-kaca. Berjalan gontai mengurus segala biaya rumah sakit Umi, hatiku masih menolak jika Umi telah tiada. Kulajukan mobil mengikuti ambulans yang membawa jenazahnya, sambil sesekali menghapus bulir bening yang menetes tiada henti. Apakah aku lelaki cengeng? Ya benar, aku memang tak sekuat dan setabah Abi. Aku terlalu rapuh saat kehilangan wanita yang begitu berarti dalam hidupku. Kuparkirkan kendaraan roda 4 di halaman. Jessica muncul dari dalam rumah. Nampak terkejut saat melihat sebuah ambulans terparkir di halaman rumah orang tuaku. Ada apa ini, Mas? Umi meninggal, Jess. Kenapa kamu tidak kasih tahu akhirnya sih, Mas? Ya Allah, kenapa dia memikirkan dirinya sendiri? Tak tahukah aku sedang berkabung? Tak kuhiraukan tingkah Jessica. Aku berjalan menuju ambulans untuk membantu Abi mengeluarkan jenazah Umi. Beberapa tetangga datang mengucapkan bela sungkawa dan segera membantu mengurusi pemakaman Umi. Berdiri sendiri di halaman rumah, mengingat berjuta kenangan indah bersama Umi di tempat ini. Dulu pernah aku terjatuh dari pohon mangga. Darah mengalir di lutut. Aku menangis terisak menahan sakit. Dan Umi datang menggendongku ke dalam dengan lembut mengobati luka. Kini tak akan ada lagi tangan lembut yang selalu mengobati setiap lukaku. Mendoakan diriku dengan tulus, memintaku datang kala rindu ia rasakan. Bagaimana jika Adam rindu, Mi? Bagaimana jika Adam terjatuh? Siapa yang akan mengobati luka ini? Kembali terisak, kala mengingat sosok wanita yang dengan lembut dan penuh kasih sayang merawatku hingga dewasa. Maafkan putramu ini, Umi, gumamku. Sayang, tangan lembut menyentuh pundakku. Aisyah, ucapku. Tangan lembut Aisyah tak lagi kurasa, menoleh ke samping. Mataku membulat sempurna kala melihat Jessica yang ada di hadapanku. Dengan berkacak pinggang, Jessica menatapku tajam, seperti singa betina yang hendak memangsa rusa. Dan akulah rusa itu. Ya Allah, kenapa aku salah panggil? Tak mungkin juga Aisyah ada di sini. Bukankah aku telah mengusirnya, bahkan tega tak mengakui si kembar sebagai putraku? Kamu mikirin Aisyah? Ketusnya. Kutelan saliva yang menempel di tenggorokan. Tak mampu menjawab pertanyaan Jessica. Bagaimana ini? Kenapa di saat seperti ini aku justru salah menyebut nama istriku sendiri? Kok diam? Benar kan kamu memikirkan Aisyah? Aisyah lagi. Kapan sih, Dam, kamu berhenti memikirkan dia? Berhenti berharap dia akan menerimamu kembali? Kamu ingat apa yang sudah kamu lakukan pada Aisyah? Harusnya kamu sadar diri, Dam. Dia tak mungkin kembali pada lelaki yang tega mengusir dan menorehkan luka. Aku tahu aku tak bisa memberimu keturunan, tapi aku mencintaimu dengan tulus. Kembali, aku merasa bersalah pada Aisyah, wanita yang dipilihkan Umi untukku, tapi justru aku menghadirkan Jessica di antara kami. Harusnya dulu aku coba mencintainya. Pasti kami akan bahagia. Semua sudah terlanjur terjadi. Nasi telah menjadi bubur, tak mungkin bisa berubah menjadi nasi lagi. Cinta butaku pada Jessica membuatku tega menyakiti hati wanita soleha, pilihan Abi dan Umi. Maaf Jess, aku masuk ke dalam dulu. Sebentar lagi acara tahlilan akan dimulai. Kutinggalkan Jessica yang masih terpaku. Para tetangga sudah mulai berdatangan. Kupersilahkan mereka masuk ke dalam rumah karena acara tahlilan akan segera dimulai. Kuhentikan langkah kakiku di dekat pintu melihat keluar. Sebuah mobil yang sangat kukenal berhenti di halaman rumah. Tak lama, seorang lelaki dan perempuan keluar dari mobil itu, berjalan mendekati tempatku berdiri. Aisyah dan Daniel semakin mendekat. Ada getaran yang muncul kala melihat wanita yang kusia-siakan mengenakan gamis putih.
Dia terlihat begitu menawan. Kenapa selama ini aku tak menyadari jika Aisyah begitu cantik luar dan dalam? Apa aku cemburu? Tidak. Mana mungkin aku jatuh hati pada Aisyah. Jelas-jelas cintaku hanya untuk Jessica. Mungkin benar kata orang, rumput tetangga lebih indah. Dulu saat Aisyah ku miliki, aku justru sama sekali tak tertarik. Dan kini setelah dia bukan lagi milikku, Aisyah terlihat begitu cantik dan menawan. Tunggu, kenapa mereka hanya berdua? Di mana putra-putraku? Apa Aisyah tak membawa si kembar? Padahal aku berharap dapat melihat dan memeluk mereka, mengobati rasa rindu yang menelusup di sanubari. Kami turut berduka Dam, semoga Umi Husnul Khotimah diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya, ucap Daniel sambil memelukku, menepuk pundakku seraya menguatkan. Aisyah hanya diam membisu, menatapku pun enggan. Apa dia benar-benar membenciku? Tak bisakah dia menghapus kenangan buruk yang aku lukiskan, memulai semua dari awal, dan membesarkan si kembar dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Dan, maafkan semua kesalahan Umi, baik yang disengaja maupun tidak. Umi tak memiliki salah Dam, beliau orang baik, ucap Daniel, membuatku bernafas lega. Si kembar di mana Aisyah? Tanyaku penasaran. Aisyah menatapku tak suka. Apa aku benar-benar tak boleh merawat mereka? Sedang hanya bertanya pun, Aisyah begitu marah. Muhlas dan Muhlis kutitipkan pada Mbak Bella. Tidak mungkin aku mengajak mereka malam-malam begini. Apa Aisyah akan segera menikah dengan Daniel? Sampai kakak kandung Daniel begitu perhatian pada Aisyah. Wanita yang belum dikaruniai anak itu begitu menyayangi Aisyah dan kedua anak kami. Tiba-tiba, dadaku terasa sesak kalau membayangkan mereka menikah. Apa aku cemburu? Kenapa rasa tak rela masuk begitu saja di hati? Aisyah dan Daniel masuk ke dalam, duduk sesuai tempat masing-masing. Lelaki duduk di sebelah kanan, sedang perempuan duduk di sebelah kiri. Aku ikut duduk di sebelah Daniel dan tepat berhadapan dengan Aisyah. Sepanjang acara, tak henti-hentinya aku mencuri-curi pandang pada Aisyah. Angan berkelana begitu saja, sampai aku tak bisa fokus di acara tahlilan Umi. Teringat hari-hariku bersamanya, dengan penuh cinta dia melaksanakan tugasnya sebagai istri, menyiapkan sarapan dan makan malam. Membuatku rindu mencicipi masakannya. Dan sekarang boro-boro disiapkan makanan dari istri, menginjakkan kaki di dapur saja tidak pernah. Mas Adam, satu tepukan di pundak membuatku tersadar dari lamunan. Iya, jawabku terbata. Saya pamit Mas, ucap Pak Sidik tetanggaku. Iya, terima kasih Pak. Mata menatap sekeliling, sudah tak ada lagi orang di dalam. Bahkan Aisyah dan Daniel juga sudah tak ada. Ya Allah, kemana saja diriku sampai tak tahu acara telah usai. Melamunkan Aisyah membuatku tak bisa berkonsentrasi. Berjalan keluar rumah, berharap Aisyah masih ada di teras, dan ternyata benar. Aisyah dan Daniel masih berbincang-bincang dengan Abi. Apa yang sedang mereka bicarakan? Rasa penasaran membuatku melangkah mendekatinya. Tanpa meminta izin, aku duduk di samping Abi, tepat berhadapan dengan Aisyah. Maafkan Aisyah, Bi, baru bisa datang sekarang. Muhlas akan sedikit rewel, terangnya tak enak hati. Maafkan kesalahan Umi ya nak. Umi tidak salah apa-apa kok Bi. Aisyah yang meminta maaf, tidak dapat memenuhi permintaan terakhir Umi, ucapnya pelan. Harusnya aku yang minta maaf Aisyah, bukan kamu. Aku telah menyakiti hati kalian. Tetap saja mulut ini tak mampu mengatakan kata maaf. Malu, jika aku lebih dulu meminta maaf, egoku terlalu tinggi untuk itu. Umi dan Abi yang harus minta maaf pada kamu karena membiarkan kamu dan si kembar menderita selama ini. Sejak kalian bercerai, Umi menjadi sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, hingga kami lupa akan tanggung jawab kami kepadamu, tanggung jawab yang diberikan ayah kamu kepada Abi. Abi menghembuskan nafas kasar, menatap tajam ke arahku lalu berganti menatap Aisyah. Harusnya kami ada di saat kamu terpuruk, menjadi tempatmu bersandar, tapi kami lalai hingga membuatku menanggung penderitaan seorang diri, ucap Abi pelan. Ya Allah Bi, kenapa ini selalu dibahas? Tidak tahukah jika aku sangat malu? Hargai perasaan anakmu ini Bi. Jangan jatuhkan harga diri Adam di depan Daniel.
Mungkin ini takdir ilahi Robi. Aisyah ikhlas Bi. Malu rasanya mendengar setiap percakapan mereka. Kami pulang dulu Bi. Kasihan anak-anak kami titipkan pada Mbak Bella. Ucap Aisyah lembut. Hati-hati nak, terima kasih. Daniel dan Aisyah berjalan perlahan menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Tunggu Daniel, teriak Abi. Ada apa lagi ini? Batinku bertanya-tanya. Tak biasanya Abi seperti ini, menatap Daniel, seperti hendak menyampaikan hal yang penting. Apa jangan-jangan meminta sahabatku itu untuk meninggalkan Aisyah? Bukan sahabat, tapi mantan sahabat. Pasti Abi ingin aku dan Aisyah rujuk kembali. Terima kasih Abi. Ada apa Bi? Tanyanya masih bisa kudengar dari teras. Sabar Dan, tunggu kejutan dari Abi agar kamu berhenti mendekati Aisyah. Dia itu milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Tolong jaga Aisyah ya Dan. Jangan pernah sakiti hati dan perasaannya. Abi percaya kamu pasti bisa membahagiakan Aisyah dan cucu-cucu Abi. Ucap Abi walau samar-samar terdengar. Ya Allah, hatiku ambiar mendengar ucapan Abi untuk Daniel. Kenapa Abi justru mendukung Daniel, bukan aku yang anak kandung Abi sendiri? Kesal dan kecewa, itu yang tengah kurasakan. Aisyah, kembalilah padaku. Kuacak rambut frustasi. Kurebahkan tubuh di atas ranjang tepat di sebelah Jessica yang tidur membelakangiku. Jessica memang selalu seperti itu tiap merajuk. Padahal dia tahu aku hanya salah menyebut nama. Karena pikiranku saat itu hanya terisi Umi dan Aisyah. Harusnya dia tahu aku sedang berkabung. Menghiburku bukan justru merajuk seperti anak kecil begini. Ku coba pejamkan mata namun bayang-bayang Aisyah bersama Daniel nampak di pelupuk mata. Aku telah berusaha memikirkan hal lain, namun justru mereka selalu yang hadir. Samar-samar terdengar muazin mengumandangkan azan subuh. Bahkan diri ini belum mampu terlelap, namun azan sudah berkumandang. Segera kulangkahkan kaki ke kamar mandi, berwudu dan segera melaksanakan ibadah wajib 2 rakaat. Meminta ilahi Robi agar segera menyatukan aku dan Aisyah. Hingga tanpa sadar aku terlelap di atas sajadah. Aku terbangun di sebuah taman yang indah. Bunga-bunga bermekaran dengan harum semerbak memenuhi indera penciuman. Berjalan menyusuri jalan setapak hingga aku melihat Aisyah mengenakan pakaian pengantin berwarna putih. Dia sungguh cantik dan mempesona. Kulangkahkan kaki dengan cepat, menggenggam tangan kirinya. Namun dia memintaku untuk melepaskannya. Tak kuhiraukan permintaannya, hingga sebuah tangan kekar melepaskan genggaman tanganku, menggandeng tangan Aisyah erat dan membawanya pergi, meninggalkanku. Berlari mengikuti Aisyah namun kakiku menyandung sebuah kerikil dan terjatuh. Dam, bangun, ucapnya lembut sambil menepuk pelan pundakku. Aisyah, ku buka mataku. Aisyah lagi, aku Jessica bukan Aisyah, teriak. Jessica, Aisyah lupa ingatan atau bagaimana sih, jelas-jelas namanya Aisyah tapi malah mengaku Jessica. Ku kedip-kedipkan mata supaya aku dapat melihat jelas wajah cantik Aisyah. Astagfirullah, ucapku terkejut. Ternyata dia benar Jessica bukan Aisyah. Aku pasti mimpi dan mengira Jessica itu Aisyah. Aduh, bagaimana ini? Yang semalam saja belum baikan, ini justru keliru memanggil lagi. Jessica sayang, maafkan aku. Aku merasa bersalah pada Aisyah hingga terbawa mimpi dan memanggil namamu dengan Aisyah. Maafkan aku ya sayang. Ku coba menggenggam tangannya namun ditepisnya kasar. Jessica menatapku tajam. Sorot kemarahan tergambar jelas di bola matanya. Tak ada Jessica yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bukan karena kamu menyesal, Dam, tapi karena cintamu telah terbagi untuk Aisyah. Kamu mulai menaruh hati padanya, bukan? Karena aku tak bisa memberimu keturunan. Bulir bening mengalir dari sudut netranya. Ingin mengelak, tapi yang dikatakan Jessica tak sepenuhnya salah. Kutelan saliva yang menempel di tenggorokan. Mulut ini terasa terkunci. Jessica mengambil tas dan mengalungkannya di pundak. Berjalan cepat keluar kamar. Jess, kamu mau kemana? Bukan urusan kamu, urus saja Aisyah dan anak kalian, ketusnya. Jessica terus berjalan hingga keluar dari rumah. Tak dihiraukannya ucapanku, dia benar-benar marah padaku. Ya Rob, aku harus bagaimana? Aku berhenti, tepat di depan bangunan bernuansa klasik modern.
melangkahkan kakiku memasuki bangunan dengan nuansa indah itu. Assalamualaikum, ucapku dan Daniel serentak. Waalaikumsalam, jawab Mbak Bella sambil berjalan ke arah kami. Si kembar bagaimana Mbak? Apakah merepotkan Mbak Bella? Tanyaku tak enak. Rasanya canggung jika harus meminta tolong Mbak Bella menjaga kedua putraku. Mereka aman terkendali, Ais. Kalau begitu, Aisyah pulang sekarang saja ya Mbak, takut kemalaman. Berjalan menuju kamar si kembar ditidurkan. Kata siapa kamu boleh pulang? Kusatukan kedua alis, tak mengerti maksud perkataan Mbak Bella. Maksudnya gimana Mbak? Sudah malam Aisyah. Kamu nginep di sini aja. Lagian suami Mbak baru keluar kota. Dan Mbak sangat senang ada si kembar di sini. Kamu tahu kan? Mbak Bella menghentikan ucapannya. Kini wajahnya terlihat sendu dengan mata berembun. Ya Allah, aku sangat tahu betapa Mbak Bella menginginkan seorang anak yang lahir dari rahimnya. Berbagai upaya telah dia lakukan, namun Allah masih belum menitipkan janin dalam rahimnya. Insya Allah Mbak akan memiliki buah hati. Hanya sementara ini belajar bersabar dulu Mbak. Dan Mbak Bella boleh mengajak main si kembar kapanpun jika Mbak Bella mau. Bulir bening mengalir dari netra indahnya. Mbak Bella memelukku, menumpahkan segala isi hati yang dia rasakan. Aku tahu calon kakak iparku ini sangat mendambakan buah hati. Pelukan terus, akunya dicuekin, ucap Daniel sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Kamu ngapain di sini? Sudah sana pulang. Mbak Bella melepas pelukannya dan mendorong tubuh adik kandungnya keluar rumah. Aku terkekeh melihat adegan kakak adik itu, membuat diriku iri karena aku anak tunggal. Tak berapa lama, suara mobil Daniel terdengar menjauh dari kediaman Mbak Bella. Aku membuka kulkas, melihat apa saja yang ada di dalamnya. Ada kangkung, tempe, ayam dan sayur yang lainnya. Segera aku keluarkan kangkung, tempe dan ayam. Bau harum bumbu yang sedang ditumis memanjakan indera penciumanku. Kumasukkan kangkung ke dalam wajan, mengaduknya dengan spatula. Tak perlu waktu lama, tumis kangkung siap disajikan. Astagfirullah, ucapku terkejut sambil memegangi dada yang berdetak kencang. Apa sih Aisyah? Ini Mbak bukan hantu. Ya Allah, Mbak Bella sih tiba-tiba ada di situ, kan Aisyah kaget. Untung saja tidak jantungan, ucapku kesal. Kamu lucu Ais. Mbak Bella tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi terkejutku. Kumanyunkan bibir 5 senti. Mbak Bella semakin tertawa melihatku. Apa diriku seperti badut? Ting. Satu pesan masuk di aplikasi berwarna hijau. Pesan dari nomor tidak dikenal. Siapa ya? Kubuka pesan itu. Selamat pagi. Apa benar ini nomor Mbak Tiara Aisyah Kurniawan? Siapa sebenarnya yang mengirim pesan? Ingin membalas tapi takutnya penipuan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Atau bisa saja aku terkena hipnotis gara-gara membalas pesan. Astagfirullah, kenapa aku menjadi berprasangka buruk seperti ini? Ada apa Aisyah? Ini ada pesan dari nomor tidak dikenal Mbak. Kuserahkan ponsel pada Mbak Bella. Oh, tidak usah dibalas. Kalau penting pasti telepon kamu. Baru saja Mbak Bella selesai bicara, ponselku sudah berdering. Satu panggilan masuk dari nomor yang sama. Ada keraguan. Kala ingin mengangkat teleponnya, angkat tidak ya? Tapi kalau penting bagaimana? Dengan rasa penasaran ku angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa benar ini Mbak Tiara Kurniawan, seorang penulis di aplikasi online? Loh, kenapa dia tahu aku seorang penulis? Siapa sebenarnya pria ini? Iya benar, ada apa ya Pak? Rasanya tak sabar menunggu jawaban pria yang sedang menelponku ini. Saya berminat memfilmkan novel yang Anda buat. Saya Erlangga, seorang produser film. Erlangga? Ya Allah, apakah ini mimpi? Kucubit tanganku. Au, ternyata sakit, berarti aku tidak sedang bermimpi. Halo Mbak Tiara? Iya Pak, saya bersedia. Saya akan kirim kafe di mana kita akan bertemu dengan membicarakan kontrak yang Mbak. Hari ini jam 10 pagi ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Belum sempat aku menjawab sambungan telepon sudah dimatikan. Tak berapa lama Pak Erlangga mengirim alamat kafe, tak jauh dari sini. Cukup 40 menit perjalanan saja. Kok
senyum ada apaan sih? Tanya Mbak Bella penasaran. Novelku mau difilmkan, Mbak. Alhamdulillah, selamat ya Aisyah, ucapnya sambil memeluk tubuhku. Makasih Mbak, tapi aku teringat harus bertemu dengan Pak Erlangga jam 10 pagi. Tapi bagaimana dengan si kembar? Ingin titip Mbak Bella rasanya tak enak. Dia pasti akan ke butik. Kalau titip tetangga rasanya lebih tak mungkin lagi. Mulut pedas mereka selalu terlontar saat mengkritik urusanku. Tapi bagaimana dengan si kembar? Itu kan yang ingin kamu katakan, Aish. Ku anggukkan kepala. Bagaimana ya? Si kembar biar aku yang jaga. Aman kok bersama Mbak. Tapi apakah tidak merepotkan, Mbak? Mbak senang Aisyah. Lagian ada asisten rumah tangga yang bisa bantu Mbak untuk menjaga mereka. Kamu tenang aja. Ku peluk tubuhnya. Ku temukan kehangatan seorang kakak darinya. Segera ku ganti pakaian dengan gamis berwarna mocha dengan hijab yang berwarna senada. Driver ojek melajukan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Mata ini melihat ke belakang saat lampu merah sedang menyala. Entah perasaanku saja atau hanya kebetulan, sebuah mobil berwarna putih selalu berada di belakang kami, seperti sedang membuntuti diriku. Agak cepat jalannya ya Pak, perasaanku menjadi tak tenang begini. Takut terjadi hal yang buruk. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Aku masuk ke dalam kafe dengan perasaan tak menentu, memilih tempat agar Pak Erlangga mudah menemukanku. Tak butuh waktu lama, seorang produser film ternama sudah duduk di hadapanku, mulai memperkenalkan diri dan membicarakan kontrak kerjasama. Ku baca setiap kata yang tertulis di dalam kertas. Rasanya tak ada yang menyimpang dalam isi kerjasama, segera ku tanda tangani. Ya Allah, semoga ini awal yang baik untukku. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak Tiara, ucap Pak Erlangga. Sama-sama Pak, harusnya saya yang berterima kasih. Pak Erlangga tersenyum. Saya permisi Mbak, ucapnya lalu beranjak pergi meninggalkanku. Kuanggukan kepala tanpa menghormatinya. Ting, satu notifikasi dari M-Banking. Aku tersenyum melihat nominal yang tertera di sana. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur. Mengambil ponsel dari dalam tas, niat hati memesan ojek online, namun urung kulakukan saat melihat kerumunan orang di seberang jalan, tak jauh dari tempatku berdiri. Apa ada kecelakaan? Atau mungkin korban kejahatan? Ada apa Pak? Tanyaku pada lelaki yang baru keluar dari kerumunan. Tabrak lari Mbak. Oh, terima kasih Pak. Ingin putar balik, namun rasa penasaranku begitu tinggi. Mataku membulat sempurna saat melihat mobil putih terparkir tak jauh dari kerumunan. Dan mobil itulah yang mengikutiku dari tadi. Aku berjalan masuk ke dalam kerumunan. Mataku membulat saat melihat lelaki bersimbah darah tergeletak tak berdaya di depanku. Jantungku berdetak tak menentu. Tubuhku luruh di aspal. Bulir bening mengalir dari sudut netra tanpa bisa kubendung. Ya Allah, bagaimana ini? Tolong dibawa ke rumah sakit Pak, dia ayah saya, ucapku dengan kaki gemetaran. Sontak semua mata tertuju padaku, ada pandangan penuh tanya, ada pula yang merasa iba dan kasihan. Dua orang lelaki membopong tubuh besar Om Bram, mendekati mobil putih tak jauh dari tempat kecelakaan. Aku duduk di belakang sambil memangku kepala Om Bram. Kenapa dimasukkan ke dalam mobil ini Pak? Tanya aku ragu. Tadi saya lihat ayah Anda keluar dari mobil ini Mbak, terang salah satu lelaki. Mobil yang sedari tadi mengawasiku adalah mobil Om Bram. Atau jangan-jangan Om Bram yang memata-matai diriku. Untuk apa dia seperti itu? Apa karena dia mencari celah menjauhkanku dengan Daniel? Astagfirullah, kenapa berburuk sangka sih Aisyah? Masa anaknya tidak tahu mobil ayahnya sih? Atau jangan-jangan Mbak bukan anaknya ya? Tanya lelaki bertubuh gembul penuh selidik. Ya Allah, kenapa tadi aku memanggilnya ayah? Menambah masalah baru saja. Aisyah, Aisyah, kalau kayak begini harus jawab apa? Ayah saya biasanya pakai mobil hitam Pak. Mungkin ini mobil temannya. Jadi saya kurang tahu. Tolong bawa mobil ini Pak, dustaku. Ampuni hamba ya Allah. Hamba telah berbohong, padahal Om Bram sangat membenciku, tapi justru aku memanggilnya ayah. Mbaknya tidak bisa nyetir, saya trauma Pak setelah menabrak pohon, dustaku. Lagi-lagi aku berbohong. Ini Bapak kenapa juga terus bertanya sedang kondisi Om Bram seperti ini? Pak, tolong cepat, kasihan ayah saya.
Nada bicaraku naik 1 oktav. Dengan sigap, lelaki yang bertubuh gembul mengambil alih kemudi, melajukan dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit terdekat. Untung saja kunci mobil ada di saku celana Om Bram. Kendaraan roda 4 yang kutumpangi berhenti tepat di depan rumah sakit. Lelaki yang bertubuh kurus memanggil suster. Tak lama 2 orang suster datang membawa berangkar. Tubuh Papa Daniel diangkat dan diletakkan di atas berangkar. Segera 2 orang suster mendorongnya ke dalam ruang IGD. "Silahkan ditunggu di luar ya Mbak," perintah seorang suster. "Ya Allah, selamatkan Om Bram. Aku tahu beliau sangat membenciku, tapi aku tak ingin dia pergi dengan cara seperti itu. Biar bagaimanapun beliau adalah orang tua Daniel." "Mbak," 2 lelaki yang mengantarku berdiri tepat di hadapan. "Terima kasih Pak. Kami permisi dulu Mbak, semoga ayah Mbak lekas sembuh." "Tunggu Pak." 2 orang lelaki itu berhenti dan secara bersamaan membalikkan badan. "Ini untuk Bapak," kuberikan 3 lembar uang 50 ribuan kepada masing-masing Bapak. "Tidak usah Mbak, kami ikhlas," ucapnya berusaha mengembalikan uang. "Untuk Bapak ini tidak sebanding dengan pertolongan Bapak." Seulas senyum tergambar di bibir kedua bapak yang telah menolongku. Duduk sendiri menunggu kabar dari dokter membuat pikiran tak menentu. Semoga Allah menyembuhkan Om Bram. Seorang dokter wanita keluar dengan raut wajah tegang. "Ya Allah, semoga tidak parah." "Keluarga pasien?" tanya dokter. "Saya keluarganya Dok. Pasien membutuhkan transfusi darah. Sedangkan stok darah AB di rumah sakit sedang kosong. Kami sudah menghubungi pihak PMI namun stok darah di sana juga kosong Mbak." "Darah AB?" "Aku juga AB, tapi bolehkah ibu menyusui mendonorkan darahnya? Sebenarnya golongan darah saya AB, tapi saya sedang menyusui. Apa bisa saya mendonorkan darah?" Sebenarnya tidak ada larangan ibu menyusui untuk mendonorkan darah, tapi lebih tepatnya anjuran untuk tidak mendonorkan darah. Karena untuk memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas, ibu memerlukan asupan nutrisi yang diperoleh dari darah. Karenanya dikhawatirkan mendonorkan darah bisa menyebabkan produksi ASI berkurang, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, darah yang diambil saat proses donor darah pun rentan menyebabkan anemia pada ibu yang sedang menyusui, terang dokter panjang lebar. "Lebih baik tanya anggota keluarga yang lain Mbak, mungkin ada yang cocok golongan darahnya. Anaknya mungkin." Astagfirullah, kenapa aku sampai lupa tidak memberi kabar Mbak Bella atau Daniel. "Saya telepon putranya dulu Dok. Tolong lebih cepat ya Mbak, pasien membutuhkan segera." Mengambil ponsel di dalam tas, ku pencet 12 digit nomor Daniel. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi." Ya Allah, di saat seperti ini kenapa justru nomornya tidak aktif? Apa Daniel sedang meeting? "Papa kamu masuk rumah sakit dan segera ke rumah sakit sejahtera." Pesan yang kukirim hanya centang 1. Nomor Daniel benar-benar tidak aktif. Ku cari kontak Mbak Bella. Alhamdulillah terhubung, namun tak kunjung diangkat. Di saat seperti ini kenapa 2 nomor tidak dapat dihubungi? Ingin menghubungi Mama Daniel, namun tak memiliki kontaknya. Sedang ponsel Om Bram hilang entah kemana, mungkin terjatuh saat tertabrak tadi. Berjalan mondar-mandir sambil meremas ujung hijab yang kukenakan. Aku harus bagaimana ya Allah? Sedang Om Bram membutuhkan donor darah secepatnya. Seorang suster datang menghampiriku, pasti akan menanyakan pendonor darah. Atau aku saja yang menjadi pendonornya, kebetulan golongan darah kami sama. "Keluarga pasien atas nama Bram Dewantara?" tanya suster berhijab putih itu. "Iya, saya keluarganya. Bagaimana keadaan Om Bram ya Sus?" "Pasien membutuhkan segera transfusi darah. Apakah sudah mendapatkan darahnya Bu?" Bismillah, semoga ini keputusan yang tepat. Dokter tidak melarang berarti aku masih bisa mendonorkan darahku untuk Om Bram. "Saya yang akan mendonorkan darah Sus," ucapku penuh keyakinan. "Kalau begitu mari ikut saya Bu, agar bisa memeriksa kesehatan. Semoga saja darah ibu cocok untuk pasien." Ku ikuti setiap langkah suster. Sebenarnya ada rasa khawatir karena aku masih memberi ASI secara eksklusif. Ku tidurkan tubuh di atas kasur khas rumah sakit. Dengan perlahan suster mengambil darah sesuai prosedur yang tepat. Aku duduk di ruang tunggu tepat di depan IGD, menunggu dokter menangani Om Bram. Ada rasa was-was. Semoga semua baik-baik saja. Setelah mendonor darah, kenapa kepala menjadi berat begini? Ku pijat-pijat perlahan kepalaku, namun tetap saja belum reda. Seorang suster berjalan mendekatiku, semakin dekat, kenapa menjadi 2?
Ku cek perlahan, suster itu menjadi satu lagi, dan berubah menjadi dua lagi. Ya Allah, kenapa pandanganku jadi seperti ini? Apa suster itu mampu menjadi dua? Aku mengerjapkan perlahan mata, sedetik, menutup mata karena terkena silau lampu, menatap sekeliling ruangan bernuansa serba putih dengan aroma khas rumah sakit. Kenapa aku berada di sini? Bukankah tadi aku berada di ruang tunggu IGD? Dan kenapa aku harus diimpus segala? Krek, suara pintu dibuka. Seorang lelaki penuh karisma berjalan mendekat dengan senyum tipis menghiasi wajah. Kamu kenapa bikin aku takut, sayang? Menyatukan dua alis. Tak mengerti maksud perkataan Daniel. Papa kamu bagaimana keadaannya, Dan? Tanyaku penasaran. Alhamdulillah, berkat kamu, Papa baik-baik saja. Sekarang sudah dirawat ruang inap. Hanya belum sadarkan diri, mungkin karena efek bius. Terima kasih telah mendonorkan darahmu untuk Papa, padahal Papa sangat membenci kamu. Alhamdulillah, semoga Papa Bram lekas sembuh. Tak usah berterima kasih, Dan itu sudah menjadi kewajibanku menolong sesama. Kamu memang calon istri idaman, ucapnya, membuat wajahku memerah karena malu. Kamu ini ngegombal terus. Aku jujur, bukan ngegombal sayang. Aku benar-benar mencintai kamu. Semoga kita dapat segera bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Amin. Kuusap wajah dengan kedua telapak tangan. Si kembar bagaimana, Dan? Jika aku masih harus rawat inap, aku pulang saja ya. Ya, sebagai seorang ibu aku tak sanggup bila harus jauh dari kedua buah hatiku. Aisyah, kamu belum boleh pulang. Sabar, biar kamu benar-benar pulih. Untuk si kembar, kamu tak usah khawatir. Mereka aman bersama Mbak Bella dan Mas Sopyan. Terang Daniel, sedikit membuatku bernapas lega. Terima kasih sudah menyimak Bunda Cantik. Nantikan kelanjutannya insya Allah besok.